Halo semua, balik lagi di Garage Pongkong. Yes, dan akhirnya gue ngeluarin brand produk gue sendiri yang udah gue bikin nih, udah berbulan-bulan lah waktunya. Jadi kalau kalian lihat di video sebelumnya itu gue bikin dudukan plat nomor yang clean gitu. Jadi bumpernya gue udah kemarin kan udah di delete plat, tapi tetap bisa kepasang plat nomor di bumpernya. Nah kalau kalian follow TikTok gue juga tuh, kemarin gue udah spill sedikit videonya, banyak yang bilang pakai magnet, mountingnya action cam, kayak tentakel HP, tapi semuanya salah. Jadi gua agak sedikit niat ya bikinnya, dan ini jadi ya. Brandnya Quick Release Plat. Nah, ini dia nih. Ini Quick Release Plat. Jadi ini modelnya naruhnya di bawah bumper. Mobil-mobil yang udah delete plat di bagian bawah bumpernya masih ada space gitu. Nah, nanti dipasangin beginian nih. Kenapa namanya Quick Release Plat? Ya karena quick release kan ya copot pasang ya, terus plat ya plat nomor biar gampang aja sebenarnya. Kalian nginget nama si produknya ya quick release plat gitu. Kan kayak enak kan kalau lu ketemu temen lu gitu kan, wih mobil lu udah delete plat nih, udah pasang quick release plat belum? Nah gitu. Jadi singkatannya sebenarnya kayak RP aja biar keren aja, biar keren aja semuanya itu. Kenapa mau bikin ini? Awalnya itu gua mau projectin mobil gua pengen delete plat, cuman gimana kalau delete plat, taruh platnya di mana gitu kan. Kalau mau taruh dalam kaca agak worry ya, agak serem juga kalau gue ntar bisa ditilang atau gimana. Mau pakai frameless project, ya walaupun gue yang jual juga ya, tapi kurang clean aja gitu. Tetap ada item-itemnya kan kalau pakai frameless project ini. Jadi gue mikir dan akhirnya gue jadilah bikin begini. Selama 6 bulan gue nge-develop sama ngerisetnya. Dan akhirnya jadi udah kepasang sebenarnya ke mobil gua udah sekitar 2 bulan, tapi gua trial error dulu, gua pakai harian aman atau enggak, bermasalah atau enggak, dan fine aja nih sampai sekarang. Konsepnya dia untuk di sini yang di platnya, plat nomornya ya di sini kita tempel atau dibaut di sini. Terus yang ini untuk standby di, nah begini nih. Nah begini untuk standby di si bumper. Jadi ini naruhnya ntar di bawah bumper. Bumper ntar dibaut gitu ya kan, dibaut gitu. Konsepnya begini nih. Nah, jadi kelepas tuh dua-duanya. Di sini yang di standby di bumpernya dia kayak ada kunciannya gitu ya, yang bisa ditarik-tarik gini nih. Kalau kelihatan. Nah, gitu. Ntar udah include sama si platnya, si kunciannya. Oh iya, dan ini BTW bahannya plat ya, bukan yang aluminium karena gue mau ngejar harga yang affordable, yang nggak terlalu mahal buat kalian semua. Dan ya inilah solusinya yang paling affordable lah untuk harganya nanti. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, bang ini bisa untuk semua mobil nggak? Sebenarnya bisa untuk bumper yang punya space agak banyak ya di bagian bawah bumpernya itu si platnya itu. Cuman gue ini blueprintnya gue bikin untuk si G8. Jadi kalau buat G8 udah plug nih. Nggak plug juga sih, untuk ukurannya udah pas karena masangnya juga nggak plug and play juga, harus ada effort lebih lah. Jadi ini untuk semua mobil bisa kayak Jazz GE yang pre-facelift, yang facelift. GK belum gua riset sih, cuman GK yang facelift mungkin bisa. Terus kalau untuk GD kayaknya GD yang pre-facelift bisa. Sebenarnya bisa-bisa aja asal kalian rela agak dicoak tuh grill-grillnya ya, grill di bawah dicoak terus dimasukin ke dalam gitu. Ntar kita liatin cara masangnya gimana. Mobil lain sih hampir bisa ya, kayak Brio, terus kayak Civic Estilo, Civic Genio, Vario, IS tuh bisa tuh, karena mereka punya space agak banyak tuh di bawah bumpernya yang buat nempelin si bracket yang ini, ya kan. Kalau untuk Toyota ya kayak Innova gitu, Innova yang 2012 sih masuk sih kayaknya, kayak ke bawah-bawahnya kalau udah delete plat ya. Kalau yang Barong kan udah beda tuh grillnya, nggak ada space-nya lagi. Dia udah nyatu sama grill tempat platnya. Kayak BMW, Mercy. Nah itu yang banyak-banyak tuh space di bawah bumper. Ntar nih gue tunjukin space di bawah bumper tuh yang kayak mana maksudnya. Cocok banget nih pakai yang begini. Jadi ini solusi buat kalian yang udah delete plat di bumper, udah rata tuh, bingung platnya taruh mana, pakai ini, QRP ini. Kalian gak usah worry sama takut lagi kalau misalkan lagi di jalan ada polisi, ada e-tilang, ada lagi razia, udah aman tinggal pasang, tek gitu kan beres. Nah untuk yang masang ke bumpernya gimana? Ini nanti di bagian sininya, di bagian atas ini ntar ada kayak double tape gitu, double tape ntar bisa dicopot, ditaruh di bumper. Nah terus ini ada lubang-lubang ini buat ngebor si ke bumpernya. Sebenarnya kalian nggak harus ngebor juga sih, dia pakai kayak sekrup tajam gitu aja bisa bolong sebenarnya bumper. Pasangin pakai sekrup ini 3 biji nih, kurang lebih begini ntar dia. Nah jadi dia ngikat ke si bumper gitu kan. Nah begini dia posisinya.
Dan untuk si bahannya ini gue bikin model seperti ini, jadi kalian kalau yang mau pakai frame plat kayak Honda Access, kayak yang Toyotanya bisa nih, lubangnya udah disiapin. Nah terus kenapa di sini ada bolong karena mau ngejar si weight reduction-nya. Kalau di balap mah weight reduction ya, karena ini buat nahan ini kan lumayan berat ya, takutnya bumper ada yang nggak kuat malah ngedoyot gitu kan jadinya. Terus bang, kenapa di bagian depannya ini agak-agak ini kayak ada bentol-bentol gini, jerawat-jerawat gini nih? Nah ini kayak gini karena kan bahannya tipis nih. Nah pas lagi dilas begitu kadang suka bablas sampai sini karena kan panas banget ya dan platnya tipis, jadi ya agak begini. Tapi kan ntar ketutup si plat nomor juga ya, ntar tutup plat nomor juga ya nggak bakal kelihatan juga, justru yang kelihatannya malah bagian belakangnya. Gue liatin ke kalian jadinya gimana pas udah kepasang. Yes, dan ini posisi pas udah kepasang. Tuh, pas udah kepasang tuh. Looknya kurang lebih begini, tapi ini kan belum pasang si plat nomornya, masih si bahan QRP-nya aja. Dan cara copotnya gimana? Cara copotnya tarik yang kayak kunciannya tadi, ya. Kalau kelihatan di kamera ya, ditarik dulu, tarik mentok ini, ditarik. Oke, ditarik terus di ininya digini. Nah, gitu. Memang agak effort ya, kita harus jongkok terus agak-agak goyang-goyang dikit buat ketarik si QRP-nya, karena buat safety juga makanya dibikinnya agak begitu. Gimana menurut kalian kelihatannya? Tuh, kelihatannya clean kan? Kurang lebih pas kepasangnya begini nih modelnya. Nah, dia agak nyatu sama warna si grill nih. Nah ini tarikannya nih. Gitu. Dan dari jauh pun ngelihatnya clean. Tuh, kayak nggak kelihatan ada apa-apa kan? Kalau untuk si G8. Nah, ini posisi pas udah kepasang plat nomornya. Nah, ini dipakein kayak ini ya, Frameless Project ya tuh. Sini terus ditempel ya kan? Nah, ini pas udah kepasang. Nah, sip. Dah, ini dia pas udah kepasang. Clean kan? Mantep. Yaudah, sekarang gua kasih tahu cara masangnya gimana. Pemasangan semuanya ya. Nah, ini si bracket yang buat ke bumpernya, yang ini buat di plat nomornya. Ini kan ada tiga lubang nih. Jadi kita ngambil senternya di tengah ini aja nih. Ambil senter di tengah lubang ini, tengahin sama si ini nih. Kalau bisa sih kalian pakai spidol atau apa gitu ya. Jadi dari tengah sini kan senter nih, ditandain nih, tandain sampai ke sini, baru dipasin si ininya, si platnya nih, dipasin, terus ditandain lagi pakai spidol lagi dalamnya sini tiga lubang, baru dibor. Kalau gue sih lebih prefer di ini ya, dipakein kayak skrup yang tajam gitu loh, skrup tajam gitu. Ntar deh gue masukin fotonya. Skrup tajam gitu sambil dipakai obeng aja, nggak usah pakai bor. Takutnya kan kalau pakai bor kan kegedean atau kebablasan, jadi si skrup yang ininya malah nggak masuk. Skrupnya modelnya begini, cuman dia yang lebih tajam, model lebih kecil tapi tajam, diputer pakai obeng pun langsung bolong. Udah beres dari situ, ini 3 baut harus kepasang, harus benar-benar kepasang, jangan cuma 2, takutnya nggak kuat. Nah nanti di sininya ada double tip juga, yang punya gue lagi nggak ada ya, ini di mobil gue ini ada double tip juga, ntar double tipnya dicopot baru dipasang, baru dia dipasang sih ininya. Nah terus kok ini nggak ada ininya bang, nggak ada kunciannya. Nah kunciannya yang ini, kunciannya pasangnya setelah si ini kepasang. Memang agak butuh effort sih ya, kalau misalkan dipasang duluan nih contoh ya, kalau dipasang duluan, nah lubang yang di sini nggak bisa masuk, tuh nggak bisa masuk, makanya dipasang dulu sih bautnya gitu. Sekarang coba gue liatin pas pasang bautnya gimana ya. Kalian enak kok, butuh si obeng aja, pasang ke sini. Oke, udah kepasang kan? Sekarang kita pasang si kunciannya. Jadi ini mau kita pasang, kalau bisa posisinya begini ya, si baut yang gedenya di ujung banget, yang ini begini. Masangnya memang agak repot sih ya, soalnya takut nabrak di skrupnya ini. Pelan-pelan kita masangnya. Dan kalau kita masang aja udah agak ribet gini kan nggak mungkin dipaling orang ya. Masang aja susah apalagi nyopotnya gitu. Butuh effort amat tuh si kunciannya mau dicolong. Nah dipastiin kalian kalau misalkan udah pasang si kunciannya,
Nah ini pas di dalamnya posisinya begini ya. Nah jadi nggak ada got sama sekali tuh, biar si batangnya masuk ke dalam situ tuh, si pipanya tuh. Nah gitu. Oke, mantap. Sebelum dipasang ke jazz G8 nih, kalau G8 ini kan ada 3 step nih si giginya nih, ada 3 step ya, 1, 2, 3 ya kan. Kalau si G8 pasti di ujung karena dia spesi ininya panjang nih. Nah jadi dia nomor 3 di sini nih. Oke, tuh begini. Ininya rata dia, jadi nggak bakal nabrak ini kalau kalian taruhnya di paling ujung. Nah, gimana kalau misalkan mobil kalian yang space ininya dikit? Contoh kayak misalkan si BMW S90 gitu. Contohnya kan space-nya sedikit tuh, nggak sebanyak ini. Ini kan panjang banget space-nya, ini sedikit. Jadi kalau misalkan dia pasang agak ke tengah, ntar jadinya space-nya banyak gini nih bang. Nah, solusinya kalau misalkan kalian pasang space-nya sebanyak ini nih, di stepnya diganti dulu step kedua atau step yang ini, yang ketiga, yang paling dalam, yang kedua nih. Nah ntar di sini di-cut aja pakai gerinda, biar rata, dia ngejar ratanya. Ini nggak bakal banyak banget space yang bumper sama plat, tuh lebih rapat lagi. Gitu. Memang butuh effort sih masangnya, cuman ya jadinya clean. Terus untuk si ini bang, kuat nggak kalau dipakai di jalan gitu? Misalkan di tol atau di jalan lintas yang jalannya agak-agak gelombang gitu. Overall udah gue develop sama riset selama 2 bulan kemarin. Yang penting masangnya bener, ya kan? Yang penting masangnya bener, si ngebornya bener, sama lemnya yang kuat. Gue kemarin udah tes di tol, itu pas posisi kepasang plat nomor dan pakai frame plat juga yang bawaan kayak dari dealer gitu, udah gue pasang. Gue gas sampai 180 kpj. Fine-fine aja tuh. Bautnya kendor enggak, platnya juga tetap kokoh. Yang penting masangnya bener tuh 180. Bang kok nggak bisa lebih? Iya, mobil guanya yang nggak sanggup. Kuatnya cuma sampai 180 dan gue mentalnya juga cuma sampai segitu tuh kalau di tol. Gue kemarin juga udah pernah sempet nyoba di jalan lintas. Jalan lintas tuh ya jalan biasa ya, kayak di sekitar Lampung ini jalan lintas. Gue keluar kota lah, jalan lintas biasa yang jalannya kebanyakan keriting sama banyak bumpy. Fun-fun aja tuh. Hujan udah gue tes juga, udah hujan badai yang ini buat halilintar udah gue tes. Gak apa-apa nih plat, tetap kokoh aja dia di tempatnya. Yang penting masangnya benar. Terus kenapa ada Frameless Project di sini? Kalau gue banget tuh mending di sininya dipakein Frameless Project aja. Oke. Jadi di sini ntar bisa ditempel nih. Jadi tetap clean ya. Kalau kalian yang mau main yang clean look gitu ya, jadi ntar tempel begini kan. Tempel. Ntar untuk sisanya jangan dipotong, sisanya dilipat aja ke belakang gini. Nah gitu. Ntar tinggal ditempel deh. Apalagi kalau kalian memang udah pakai Frameless Project, tinggal dipasang ininya aja. Ntar gini pasang, beres ya kan. Udah, jadi kalian bisa mau atur tuh, mau tinggi mau pendek. Dan ini pun dia, ini kan modelnya ke atas nih. Ini ke atas. Kalau kalian mau balik ini ke bawah begini bisa juga. Tinggal dicopot aja di sini, soalnya bisa adjustable juga. Ini gue bikin adjustable karena semua bumper itu ukurannya nggak sama-sama. Kayak jazz gue aja pas dipasang bumper nggak lurus begini nih, agak begini dia. Nah agak miring gini. Biasanya kalau di BMW atau Mercy itu malah lebih tinggi lagi dia, bisa begini deh pas dipasang miring gini. Makanya gue bikin adjustable di sini. Jadi kalau kalian mau masangnya nggak mau platnya ngadepnya ke atas, agak ke bawah dikit, bisa begini juga bisa gitu. Pokoknya ini untuk hampir semua mobil sih bisa ya. Yang penting ada spesi bumper depannya aja. Dan ini untuk plat depan doang, plat belakang pakai Frameless Project aja, nggak ada beginiannya. Oke, jadi kan udah ngeliat tuh cara pemasangannya sama hasilnya pas udah dipasang di plat nomor udah ditempel juga di mobil Jazz gua. Dan ini hari ini udah resmi launchingnya, udah rilis si quick release plat, dan bisa di follow juga Instagramnya di sini quickreleaseplat.co pakai Z rilisnya. Terus untuk harganya udah gue spill juga kemarin di Instagram atau di TikTok. Itu harganya nggak nyampe 1 juta. Berarti lumayan juga ya bang harganya. Ya menurut gue sih affordable harganya. Dan itu pun harganya nggak semahal kayak kalian jasa untuk nge-repaint sama nge-delete plat bumper kalian. Untuk rilis ini harganya 650.000. Tapi untuk batch pertama ini gue ngeluarin sedikit dulu, 10 piece kurang lebih. Untuk harganya cuman di 500.000 aja untuk satu setnya.
selama 1 bulan ke depan karena gue mau merit. Jadi gue ngurusin merit dulu baru gue ntar produksi banyak lagi. Jadi kalau kalian mau yang order bisa DM ke Instagram Garage Pongkong, Quick Release Plat atau ke coverplastic.co. Nah itu semuanya bisa pesan lewat situ. Video ini tayang, semoga ya belum kehabisan kalian untuk beli si Quick Release Plat. Mungkin cukup untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa jadi referensi atau motivasi kalian. Jika kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe dan share teman-teman kalian. Garage Pongkong pamit. Bye.